Shalom Bapak Ibu, selamat siang, selamat datang dan selamat beribadah di GBI Rem Ciputra. Boleh lambaikan tangan yang merasakan hadirat Tuhan, mau bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Sebelum itu kita bersatu hati, mari saya jemput banget berdiri untuk kita mulai ibadah kita. Mari tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami setiap waktu. Pada pagi siang hari ini kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan yang selalu baru tercurah atas kami. Sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Kami tahu Tuhan nafas kami, kesehatan kami, berkat material yang boleh kami nikmati hingga saat ini bukan hebat kuat kami Tuhan, tapi hanya karena anugerah dan kemurahan-Mu. Kami tahu besar kasih Tuhan ini atas hidup kami gak bisa kami balas Tuhan dengan apapun. Selain pujian dan penyembahan yang kami bisa berikan. Biarlah ibadah hari ini boleh menyenangkan dan berkenan. Dan menjadikan hidup kami berdampak bagi orang lain. Berkati setiap pelayan gereja Tuhan yang akan melayani ibadah ini mulai dari pemain musik, worship leader, singer, multimedia, dan usher. Biarlah ibadah kami boleh berjalan dengan lancar mulai dari awal hingga akhir. Dan kami siap Tuhan, kami buka hati dan pikiran kami Tuhan. Agar firman yang akan disampaikan siang hari ini boleh menjadi benih yang tertanam Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang masih dalam perjalanan. Kami percaya Tuhan tibakan dengan selamat, gak kurang suatu apapun di tempat ini. Sehingga kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan kuasai ruangan hati kami, ruangan ibadah ini Tuhan, sehingga tidak ada kuasa lain Tuhan yang dapat mengganggu ibadah kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami kenal dan kami sembah. Mari kita semua yang sama-sama katakan, amin.
Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Terima kasih buat kuasa yang kami nikmati Tuhan. Terima kasih. Pagi ini kami datang bukan untuk mendengar khotbah, bukan untuk mendengar pujian penyembahan yang merdu, tapi pagi ini kami datang untuk mendengar suara-Mu. Mari Roh Kudus, Kau sendiri yang beracara, Kau sendiri yang bekerja. Kau lawat setiap kami ya Tuhan, bahkan hamba-Mu yang ada di mimbar ini. Biar pagi ini kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau duduk diam. Kami mau mencerna setiap firman yang boleh kami dengar. Dan biar firman itu sungguh hidup di dalam kehidupan kami dan berbuah banyak. Terima kasih Bapa. Kami siap dengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi menjelang siang. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu saudara sekalian adalah orang-orang yang sangat diberkati Tuhan. Amin. Walaupun kadang di dalam hidup penuh dengan pergumulan. Amin. Ada yang sudah pernah lihat wajah saya sebelumnya? Saya ini kali yang kedua ya Pak. Kalau nggak salah tanggal 19 Mei yang lalu ya, ibadah yang jam 3 saya melayani di tempat ini. Ya, kembali saya ucapkan terima kasih buat Gembala Pak Paulus Supit yang memberikan kesempatan saya untuk melayani di tempat ini. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanpa berlama-lama kita langsung masuk dalam firman. Oh ya, kasihan istri dan anak saya. Ini istri dan anak saya di belakang Pak Raymond. Ya, ini istri saya, ini anak saya yang paling kecil. Anak saya ada 3. Yang pertama perempuan, ya umur 25 tahun, seorang dokter. Yang kedua laki-laki, umur 21 tahun, calon dokter tahun depan. Ya, dokter tentara saudara. Ya. Dan ini anak saya yang bungsu baru mau kelas 6 SD. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya membawakan satu tema adalah maukah engkau sembuh? Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam firman Tuhan, kita harus sepakati dulu. Ya, karena konteks kesembuhan di sini selalu kita berpikir tentang sakit penyakit secara jasmani. Kita memiliki kelemahan tubuh. Tapi yang kita mengerti saat ini saudara, yang kita sepakati hari ini bahwa bukan hanya kelemahan tubuh saudara. Apa kelemahan saudara hari ini? Apa kekurangan saudara hari ini? Apakah kantong saudara sedang sakit? Apakah hubungan saudara sedang sakit? Apa yang ada di dalam hidup saudara, saudara sendiri dan Tuhan yang tahu. Ya, nah saya ambil dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 14 saudara. Boleh kita baca bergantian saudara? Saya baca ayat yang pertama, saudara baca ayat yang genap sampai kita selesai. Jangan dikasih contekan dulu, ayatnya nggak ada. Kita buka Alkitab kita sama-sama, boleh? Ya, karena sekarang orang Kristen nggak bawa Alkitab tapi bawa Alkitab, termasuk saya saudara. Ya, kita buka Alkitab kita, oke? Yohanes 5 ayat pertama sampai 14. Judul perikopnya adalah penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sudah? Sudah ya? Oke. Yang pertama saya bacakan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. 2. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu.
Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu orang lain sudah turun mendahului aku. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu hari Sabat. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, cerita ini terjadi di satu kolam yang namanya kolam Bethesda. Saya percaya Bapak Ibu semua sudah tahu kolam itu, ya. Sekarang kolam itu tinggal reluntuhan, kita nggak bisa lihat lagi jejak kolam itu karena sudah tertimbun oleh bebatuan, saudara. Ya, diceritakan bahwa di kolam itu banyak sekali orang sakit yang membutuhkan kesembuhan, dan dikatakan ketika air kolam itu terguncang, orang yang pertama kali masuk ke dalam kolam itu dia akan memperoleh kesembuhan. Dan di sana banyak sekali orang yang sedang sakit menantikan kesembuhan. Ada orang buta, orang timpang, dan orang lumpuh, saudara. Kalau dilihat dari 3 orang yang menderita sakit itu, kemungkinan besar yang bisa sembuh cuma 1 orang. Bukan 1 orang, sorry. Orang yang mengalami ketimpangan. Kenapa? Dia mampu melihat dan dia masih mampu untuk berjalan. Orang buta gak akan pernah tahu kapan airnya bergoncang. Kecuali dia mendengar riak air. Ketika dia dengar riak air, sudah banyak orang menceburkan diri ke dalam kolam. Sementara orang lumpuh hanya bisa menonton. Saya gak tahu kategori apa yang sedang saudara alami hari ini. Apakah kita mengalami kebutaan atau kelumpuhan di dalam kehidupan kita, saudara? Bukan secara fisik, tapi mungkin secara mental, secara jiwani. Mungkin hubungan saudara di dalam keluarga, suami, istri, dengan anak-anak, dengan siapapun sedang lumpuh. Kita dibutakan dengan zaman ini, saudara. Saya nggak tahu, hanya Tuhan dan saudara yang mengerti kondisi saudara hari ini. Di sana dikatakan bahwa ada seorang yang lumpuh sudah 38 tahun lamanya. Dia menantikan satu kesembuhan. Pertanyaannya hari ini, berapa lama saudara sudah menantikan kesembuhan itu terjadi dalam hidup saudara? Dan hari ini saya berdoa dengan firman ini, saudara dan saya semua dipulihkan. Amin. Tidak ada yang mustahil. Enggak peduli berapa lama saudara menunggu. Enggak peduli. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa mengalami kesembuhan di dalam kehidupan kita? Kita bisa mengalami pemulihan di dalam kehidupan kita. Hari ini, siang ini, Yesus bertanya kepada kita semua, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Yang pertama, saudara, kalau kita mau mengalami kesembuhan di dalam hidup kita, kita mau mengalami pemulihan di dalam kehidupan kita, harus terjadi perjumpaan dengan Kristus. Seperti orang lumpuh ini bertemu dengan Kristus di kolam Bethesda. Amin, saudara. Ya, slide-nya next. Ya. Alami perjumpaan dengan Kristus. Ayat 6 berkata, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama
Telah lama dalam keadaan itu berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ada kehadiran Yesus di tengah-tengah kolam itu. Dan hari ini, pagi ini, ada Yesus yang kembali mampir masuk ke dalam kehidupanmu. Dan dia tahu apa pergumulan hidupmu hari ini. Apa yang kau rindukan terjadi di dalam kehidupanmu hari ini. Dan dia bertanya secara pribadi kepada saudara, maukah engkau sembuh? Berapa banyak dari kita ketika berjumpa dengan Yesus, kita mencari banyak alasan. Tapi firman berkata dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Bagaimana kita bisa mengalami encounter dengan Yesus? Tidak ada kata lain kecuali dengan apa? Firman dan kebenarannya, saudara. Saudara tidak akan mengalami perjumpaan karena khotbah. Saudara tidak akan mengalami perjumpaan dengan Kristus karena rajin berpuasa, walaupun berpuasa itu harus dilakukan. Saudara akan mengalami encounter, perjumpaan dengan Kristus ketika saudara masuk ke dalam firman dan kebenarannya. Maka kita akan mengerti, kita akan melihat jelas Kristus yang ada di dalam hidup kita. Amin. Bukan apa kata orang, bukan apa kata pendeta, saudara, tetapi apa kata firman untukmu. Amin. Hanya firman yang sanggup menolong kita, yang bisa menolong kita. Matius 6 ayat 33 inilah yang membuat saya tetap berdiri sampai dengan hari ini, saudara. Karena ternyata berjalan bersama Tuhan itu buat saya secara daging itu berat. Buat saya secara daging itu gak enak. Jadi pendeta itu apalagi jadi gembala, saudara. Itu satu pergumulan yang harus digumuli hari lepas hari. Bukan hari lepas hari, bahkan detik demi detik. Tetapi ketika roh Allah yang ada di dalam kita, di dalam diri saya ini bekerja luar biasa, menguatkan saya bisa berdiri. Amin. Saudara tidak akan pernah bisa ada seperti hari ini kalau bukan karena Roh Kudus yang bekerja. Karena Roh Kudus yang memampukan saudara duduk beribadah pagi ini. Wow. Haleluya. Alami encounter dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan kalau kita gak pernah tahu firman-Nya, kita gak pernah tahu kebenarannya. Baca Alkitab pun harus disuruh. Bagaimana saudara dan saya bisa merenungkan firman, kita bisa merenungkan firman kalau baca pun gak ada, saudara. Amin. Boro-boro menghidupinya. Akhirnya kita menjadi Kristen katanya. Ya, saya berharap di sini nggak ada Kristen katanya. Ketika orang lumpuh itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dengan berbagai macam alasan yang dia buat, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang dan sebagainya, Yesus tidak peduli. Dia tetap menawarkan satu pemulihan, satu kesembuhan. Dan itu terjadi, itu ada hari ini, pagi ini buat saudara semua di tempat ini. Amin. Dan ketika dia ada di dalam kehidupan kita, yang kedua, saudara, percayalah, Yesus sudah menyediakan kesembuhan buat saudara. Amin. Kesembuhan itu sudah ada. Sekarang tinggal saudara semua di tempat ini, kita semua yang ada di tempat ini melangkah untuk apa? Meraih kesembuhan yang Tuhan sudah sediakan. Karena firman berkata, oleh bilur-bilurnya kamu apa? Telah sembuh. Bukan akan sembuh, saudara, tetapi telah. Telah itu berarti sudah sempurna, sudah dilakukan. Berarti kesembuhan itu, pemulihan itu telah tersedia bagi kita di tempat ini. Amin.
Masalahnya itu tidak terjadi. Kenapa? Karena tidak ada hal yang pertama tadi. Tidak ada encounter dengan Kristus dalam hidup kita. Kita mau kesembuhan, kita mau pemulihan itu terjadi sesuai dengan agenda kita. Berapa banyak kita di tempat ini, termasuk saya mungkin tanpa saya sadari, saya sering kali bikin narasi kepada Tuhan. Lalu saya bawa kepada Tuhan. Untuk apa? Supaya dia stempel, dia tanda tangan, setuju, approve, stop, boom. Bukankah itu yang kita bawa di dalam doa kita? Pernah gak kita tanya sama Tuhan, sekalipun hidup ini dalam keadaan beban yang begitu berat, sekalipun di hadapan kita hanya terlihat tembok yang tebal, tidak ada pintu, bahkan jendela pun tidak terlihat. Kita tetap bertanya, Tuhan, Roh Kudus, apa yang harus aku lakukan untuk aku kerjakan? Pernah saudara? Tapi ketika itu kita lakukan, percayalah, Roh Allah yang kudus itu akan menuntun kita pada satu track, pada satu jalan yang namanya kebenaran. Ketika kita jalan di dalam jalan yang namanya kebenaran itu, jalan kebenaran itu, maka kita akan ketemu, akan berjumpa dengan pintu yang terbuka. Amin. Jangan bikin jalan sendiri, saudara. Jalan sendiri itu seringkali apa? Rusak. Ya, karena aspalnya gak benar. Seringkali menyesatkan buat kita. Amin. Dua hal sudah kita ketahui. Bagaimana supaya kita bisa sembuh. Bagaimana kita bisa dipulihkan dalam hidup kita. Pertama harus terjadi encounter dengan Kristus. Terjadi perjumpaan pribadi dengan Kristus. Yang kedua, kita percaya. Karena perjumpaan itu kita percaya bahwa penyediaan Tuhan termasuk di dalamnya kesembuhan dan pemulihan itu sudah tersedia bagi kita. Amin. Yang ketiga yang perlu kita sadari, Bapak Ibu yang kita dikasih Tuhan, ya, jangan batasi kuasa Tuhan. Jangan batasi. Ayat 10 bilang begini, karena itu orang-orang Yahudi berkata, jangan dikasih bocoran dulu, sabar. Ya, berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Berapa banyak dari kita yang selalu membuat satu term and condition di dalam kehidupan kita. Ini gak boleh, itu gak boleh, harus begini, harus begitu. Saudara yang dikasih Tuhan, segala sesuatu yang sudah mengikat kita, ya, sudah dilepaskan, belenggu itu sudah terlepas. Karena apa? Karena Kristus telah tergantung di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Amin. Kalau Sabat itu ada dalam hidup kita, Sabat itu bukan untuk saudara, bukan untuk Tuhan maksudnya. Sabat itu untuk saudara dan saya. Sabat itu disediakan untuk kita, saudara. Tuhan gak perlu sabat. Sabat Tuhan itu kapan? Sabat Tuhan itu setiap detik dalam hidupmu. Amin. Jangan mengkultuskan hari, saudara. Karena Tuhan bilang dari awal penciptaan bahwa setiap hari itu baik adanya. Jadi gak ada yang namanya hari baik, hari buruk. Karena Tuhan tidak pernah memberikan hari-hari yang buruk buat saudara. Jangan batasi kuasa Tuhan. Tuhan akan bekerja, Roh Kudus kalau akan bekerja ketika aku masuk dalam pujian penyembahan yang begitu deep. Air mataku mengalir, menetes berember-ember. Baru Roh Kudus bekerja. Saudara, Roh Kudus itu rindu untuk bekerja di dalammu bahkan sebelum engkau berdoa.
Tapi hari ini pertanyaannya, maukah kita bekerja sama dengan Roh-Nya yang kudus itu untuk menggenapi semua firman Tuhan yang telah difirmankannya untuk hidup kita? Atau Tuhan hanya menjadi project manager dalam hidup kita? Itu yang harus kita renungkan, saudara. Dan Dia akan membuktikan kuasanya di dalam kemustahilan yang saudara alami. Disitulah kita baru melihat bahwa kita sungguh memiliki Allah yang hidup. Dia bukan dongeng, Dia bukan legenda. Dia ada bahkan hari ini. Sampai dengan hari ini Dia ada. Saudara, boleh saya kesaksian sebentar? Ya, boleh nggak boleh, saya yang pegang mic, saudara. Jadi saya akan lanjutkan. Saudara, saya menggantungkan hidup saya dalam pelayanan. Sebelumnya saya sekuler. Saya bekerja di dalam industri keuangan seumur hidup saya. Sampai saya berhenti, saudara. Ya, jadi dunia saya itu penuh dengan kelimpahan uang. Maksudnya uang orang, saudara. Bukan uang saya. Ya. Singkat cerita, sekitar kurang lebih 5 tahun yang lalu, saya memutuskan, saya dikondisikan untuk apa? Untuk menggantungkan sepenuhnya kehidupan saya kepada Tuhan. Dengan apa? Melayani full time untuk jiwa-jiwa. Mudah enggak? Enggak. Orang bilang, ya Bapak kan punya tabungan, punya deposito. Saya punya saldo zero. Semuanya zero. Makanya judul kesaksian saya ini adalah Believe It or Not. Zero. Bahkan ketika itu anak saya yang pertama itu baru mau wisuda sarjana kedokteran. Anak saya yang nomor 2 itu baru mau masuk kuliah, saudara. Anak saya yang nomor 3 itu masih sekolah, kelas berapa nih sekarang? Kelas 5, kelas 1 SD berarti, kurang lebih. Ada biayanya nggak? Nggak ada biayanya, dari mana, saudara? Bahkan yang pertama sudah nunggak, 1 semester ditambah 1 semester ke depan. 2 semester saya harus bayar, ditambah dengan denda 10%. Anak saya yang pertama, yang kedua harus masuk, harus ujian dan harus masuk universitas. Saudara, ini kepala rasanya udah kayak kopior, saudara. Otak ini udah nggak nyatu, berantakan, saudara. Jadi kalau diginiin koplok. Kenapa? Saya bingung. Bagaimana jalan keluarnya? Bukan cuma anak sekolah, anak kuliah. Sehari-hari kehidupan bagaimana? Saudara, kalau anak saya yang pertama itu saya nggak bisa bayar uang kuliahnya, saudara. Dia nggak jadi dokter, jadi mantri, saudara. Bayangin. Stres nggak? Stres bin sutris, saudara. Melihat jalan ke depan, ada jalan yang baik nggak? Nggak ada. Setiap hari saya hanya bisa apa? Saya berlutut berdoa pagi hari. Setiap hampir jam 3 pagi Tuhan bangunkan saya. Saya juga bingung kenapa itu jamnya dia, saudara. Kayak ada alarm biologis itu, saya melek tek gitu, waktunya berdoa. Kadang saya nggak tahu apa yang harus saya doakan. Kenapa? Kalimatnya tuh lagi, saudara. Ya, akhirnya saya hanya berbahasa roh, semampu saya, sebisa saya, saudara. Singkat cerita, Tuhan kasih saya jalan keluar yang di luar pemikiran saya, saudara. Ada mendadak seseorang yang tiba-tiba menelpon saya dan lain sebagainya. Dia berkati saya, saudara. Saya bisa melunasi semua tunggakan kuliah anak saya. Belum selesai sampai di sana, saudara. Yang kedua mau masuk kuliah. Aduh. Luar biasa, saudara. Dia gagal di sana sini, saudara.
Ya, belum lagi waktu itu pandemi, saudara, pandemi lockdown, kita nggak bisa kemana-mana. Ya, tapi Tuhan itu baik. Dia kasih satu tempat kuliah yang tidak berbayar sama sekali. Anak saya walaupun gagal di sana sini, waktu itu saya melihat apa? Aduh Tuhan, mana keadilanmu? Saya berpikir, kamu mau kedokteran, kalau sekolah swasta saya nggak mampu. Celengan sudah hancur lebur. Ya, mau pakai celengan siapa? Celengan tetangga nggak mungkin, saudara. Ya toh. Kamu harus masuk PTN. PTN pun dia nggak bisa tembus, saudara. Tapi di ujung jalan, saudara, di ujung jalan, ujungnya paling ujung, Tuhan kasih satu sekolah yang full beasiswa. Ini kedokteran loh, saudara. Yang uangnya bukannya puluhan juta lagi, sudah ratusan juta, saudara. Anak saya diterima di salah satu sekolah swasta ternama, fakultas kedokteran di gelombang ketiga. Uang masuknya aja saudara, uang pangkalnya 450 juta. Tambah uang semesteran satu semester 40 juta. Berarti 0,5 miliar di depan muka saya, saudara. Uang 1 sen saya nggak punya. Bagaimana sediain uang 500 juta? Kalau uang monopoli saya bisa cariin, saudara. Ya masalahnya ini uang NKRI, saudara. Tapi Tuhan itu luar biasa, saudara. Anak saya boleh berkuliah bahkan tahun depan. Dia akan jadi sarjana kedokteran di bulan Februari, saudara. Haleluya. Kita punya Tuhan yang dahsyat, yang hebat, luar biasa. Dari masuk sampai dengan hari ini, saya nggak harus bayar ini, bayar itu. Bahkan pendaftaran pun free of charge. Kalau Tuhan tolong saya hari ini, Tuhan pun akan tolong saudara. Apapun kondisi saudara hari ini. Alami perjumpaan dengan Kristus. Amin saudara. Percaya dia yang menyediakan segala sesuatu untuk engkau. Jangan batasi kuasanya. Dia akan bekerja luar biasa di dalam engkau. Yang keempat saudara. Bagaimana kita bisa mengalami kesembuhan. Pemulihan. Yang keempat. Jangan berbuat dosa lagi. Ayat 14, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi hal yang lebih buruk. Jadi apa yang terjadi dalam hidup kita, baik sakit penyakit secara jasmani, baik penyakit kita secara jiwani, apapun yang terjadi dalam hidup kita, ternyata ada satu faktor yang sering kali kita lupakan. Ada dosa yang masih tertinggal di dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita buat lagi. Bukan kuasa salib tidak kuasa, saudara. Ya. Kuasa salib sudah membereskan semua dosa kita. Amin. Tapi kita doyan berbuat dosa lagi. Dan itu saudara tumpuk hari lepas hari, hari lepas hari. Makanya hari ini Yesus berkata kepada kita semua, jangan berbuat dosa lagi. Supaya apa? Supaya keadaanmu tidak menjadi lebih buruk. Bukan kutuk. Tapi karena kita kembali mengikatkan diri, kita kembali membawa diri kita kepada yang namanya belenggu dosa. Kita merelakan diri kita untuk dibelenggu oleh dosa. Dan dosa itu mendatangkan apa? Kutuk. Mendatangkan apa? Kematian. Mana mungkin Pak, saya nggak berbuat dosa lagi. Mungkin. Kenapa?
Karena ada roh Allah yang tinggal di dalammu. Dia tidak in the cost di dalammu. Dia bukan seperti seorang security guard yang ketika diundang dia datang, ketika kita tidak perlu dia keluar. Tapi the Holy Spirit lives in you. Amin. Masalahnya dia betah di dalam saudara. Saudara terus berkubang di dalam dosa. Enak, memang dosa itu enak. Siapa bilang dosa gak enak? Makanya kita doyan. Amin. Bikin lagi. Walaupun diingatkan, tetap aja nyemplung saudara. Terus kalau gitu bagaimana? Bertobat. Minta Tuhan pulihkan. Dan ingat, jangan buat lagi. Minta tolong Roh Kudus untuk menguatkan kita. Amin saudara. Amin. Karena hidup saudara dan saya hari ini bukan untuk satu keburukan, bukan untuk satu malapetaka, bukan untuk satu kecelakaan, tetapi Tuhan berikan kehidupan, masa depan yang penuh dengan harapan. Next slide. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, next. Tuhan telah menyediakan bagi kita kehidupan yang penuh dengan harapan. Oleh karena itu kita harus menjalaninya di dalam apa? Kebenaran. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Amin. Kalau saudara mengerti akan konsep seperti ini, akan firman Tuhan seperti ini, maka seberapapun berat hidup kita, apapun tantangan di dalam hidup kita, kita akan tetap sanggup untuk mengucap syukur. Amin. Boleh saya undang pemusik, pemuji. Saudara, dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan sakit, ya kira-kira ini tahun 2024. 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu. Karena hidup saya yang gak benar, hidup saya yang gak beres. Saudara, saya mengalami kelemahan tubuh. Selesai mimbar saudara, di ibadah youth, ada di bawah. Saya mengalami satu kondisi yang gak enak, saya gak bisa ceritakan saudara. Yang jelas, saya tidak mampu berdiri seperti ini. Di dua kaki saya. Dan ketika saya tumpu di kaki yang sebelah kiri, saya jatuh. Dan saya harus berpegang pada mimbar yang lemah. Ini mimbarnya lebih bagus, saudara. Saya nggak bisa bawa mobil. Saya harus dibawa oleh anak-anak youth saya. Malam hari, tanpa saya ketahui apa sakit penyakit saya. Di dalam rumah kontrakan kami, 2 orang perempuan sedang teriak-teriak. Satu ibu hamil, istri saya. Satu anak saya yang besar. Teriak-teriak apa? Gotong 1 galon air mineral. Untuk apa? Untuk isi ember yang kosong. Karena rumah kami ketika itu airnya mati. Singkat cerita saudara, saya bangun, saya ambil galon air mineral, galon saudara, ya emaknya botol, saya angkat itu, saya tuang 2 galon air mineral ke dalam ember. Besok pagi saya terbangun saudara, badan terasa fit, enak, tapi saya tetap tidak bisa berjalan. Saya nggak bisa berjalan saudara.
Saya harus merambat dari tembok ke tembok. Saya duduk di meja makan. Istri saya bikin coklat panas, saya minum, saya pusing luar biasa. Ya, mungkin seperti yang kemarin pesawat itu turbulent, saudara. Ya, saya bilang saya nggak sanggup duduk sini. Saya harus terbaring. Singkat cerita, istri saya panik dan dia kontak seorang teman yang kebetulan pelayan Tuhan yang juga dokter. Dia bilang, tensi. Nggak ada tensi di rumah kita. Ya, kalau gitu saya bilang kita ke dokter. Puji Tuhan dokter tersedia, saudara. Kami berangkat di tensi. Saya cuma ingat tensi atas. 200, nggak pakai kembalian, saudara. 200. Dokter itu pejet-pejet, pencet-pencet tangan saya. Pak, kalau untuk turunin tensi saya bisa kasih obat buat Bapak. Tapi saya nggak tahu penyakit Bapak. Sebaiknya Bapak ke rumah sakit aja. Saya paling takut sama rumah sakit. Kenapa? Yang saya takutin cuma satu, yang namanya Zarum. You know Zarum? Itu kecil-kecil menakutkan buat saya yang sebesar ini. Saya bisa udak-udakan karena si Zarum itu, saudara. Tapi saya nggak ada alasan untuk menolak. Sampai rumah sakit, sampai UGD, saya ditensi kembali. 225. Dokter UGD bilang begini, Bapak kena stroke. Oh my. Seperti halilintar di siang hari bolong, saudara. Saya membayangkan bagaimana saya itu akan cacat, akan pincang, bahkan mungkin saya tidak bisa bekerja, dan saya melihat anak-anak saya yang masih kecil-kecil. Yang paling besar baru SMP, saudara. Saya melihat teman-teman saya yang gak bisa jalan karena kena stroke. Saya terintimidasi. Saudara, yang namanya kaki kiri ini kalau jalan selalu ketinggalan di belakang. Saya gak tahu kenapa, saudara. Jadi saya harus fokus untuk apa? Untuk ajak dia maju ke depan. Maju pun gak bisa maksimal. Harus ditarik, harus digeret, saudara. Makanya jalannya seperti ini. Masuk rumah sakit kelas 2, kamar 3, saya di tengah. Di tengah-tengah perawatan Tuhan bilang begini. Puji aku, sembah aku. Oh my. Tuhan tolong kalau bercanda kurangin dikit lah. Bagaimana caranya? Saudara melihat bahwa saudara gak bisa jalan. Bahkan di ranjang ditulis tidak boleh turun tanpa bantuan dokter, suster. Ya, ada resiko jatuh. Itu ditempel dan saya dibilangin sama dokter yang rawat saya. Bapak tidak boleh turun ranjang. Panggil suster mau kemanapun. Bahkan ke WC pun panggil suster. Yes dok, siap. Tetap aja saya gak panggil, saudara. Saudara, saya melihat kemustahilan. Saya melihat intimidasi. Tapi Roh Kudus ingatkan saya. Untuk apa? Bersyukur, menjembah Dia, memuji Dia. Setiap hari saya tumpangkan tangan di atas kepala saya. Tuhan berikan saya otak yang baru. Otak yang waras. Saudara, angkat sebelah kiri kaki. Itu seperti angkat anak gajah, saudara. Pernah angkat anak gajah, saudara? Gak usah angkat, gendong aja, kan lucu anak gajah, saudara. Ya, saudara gendong, saudara pok-pok. Ini sebesar ini aja, saudara, sebesar ini. Ini angkatnya susah sekali loh, saudara. Susah sekali. Ini otak sama kaki rasanya gak nyambung. Blank spot di tengah. Gak nyambung ke sini. Saya gak pinter nyanyi, saudara. Tapi Dia kasih saya lagu.
Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Kau ajaib di tempat ini, Aba Bapa. Kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Tuhan gak ajaib dalam gereja. No. He is awesome in your life. He is awesome in your heart. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Kau ajaib di tempat ini, Aba Bapa. Kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Orang bingung lihat saya, saudara. Bukan karena saya hebat, but the awesome one lives in me. Mau ada yang coba kaki kiri saya? Ini lebih ampuh dari sebelum saya sakit, saudara. Tapi dia tetap tinggalkan satu hal dalam diri saya dari sakit itu. Supaya apa? Supaya saya tetap mengingat kasih setianya. Sampai hari ini istri saya pun gak tahu kok apa itu. Karena saya gak pernah cerita dan saya gak akan cerita. Supaya apa? Saya gak bisa bermegah, saudara. Seperti apa kata Paulus? Ada duri. Ada duri. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Ketika engkau mengalami encounter, perjumpaan dengan Kristus, imanmu tumbuh dan kau percaya penyediaan Tuhan itu ada di dalam hidupmu. Dan kau biarkan Tuhan bebas bekerja apa yang dia mau lakukan dalam hidupnya. Dan kita tidak kembali di dalam kubang dosa lagi. Maka hari ini apapun yang saudara alami, sakit jasmani, sakit kantong, sakit dalam hubungan apapun, katakan sama dia. Maka Filipi 4 ayat yang ke-6 dapat kita lakukan. Next slide. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Hari ini berapapun beban yang harus saudara pikul, bahkan saudara berkata, Tuhan ini berat, Tuhan aku gak mampu, sudah terlalu lama Tuhan, terlalu lama aku harus jalan tertatih. Tetapi dengan beban itu, di mulutmu bukan lagi keluar sungut-sungut. Di mulutmu bukan lagi keluar kata-kata yang sia-sia. Tapi dengan beban yang harus engkau pikul, engkau tetap berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan itu keluar dari mulutmu. Maka kita bisa bernyanyi demikian, saudara. Yes.
lagi Kau ada. Yes. Ya. Yes. Mari saudara, tetaplah fokus dalam Tuhan. Saya rindu berdoa buat Bapak Ibu. Bagi yang perlu butuh doa pagi ini, gak usah saudara maju. Cukup angkat tangan di depan saudara, di tempat saudara berdiri. Saudara angkat tangan. Saudara gak perlu lihat kanan kiri. Mereka nggak angkat tangan ataupun itu bukan urusan saudara. Hari ini, pagi ini, saudara berurusan dengan Tuhan sendiri. Kunemashe nakasi karamasanta karabasi. Kiramasam karabataka. Kiramashe. Ya Aba ya Bapa, di dalam nama putramu yang tunggal Yesus Kristus, aku berseru bagi tangan-tangan yang terangkat pagi ini. Biar pagi ini ya Bapa, apapun pergumulan mereka hanya Engkau yang tahu ya Bapa. Dan biar pagi ini dengan kuasa dan otoritas yang Engkau berikan pada hamba, pagi ini hamba lepaskan hatimu untuk mereka. Hamba lepaskan janjimu untuk mereka ya Tuhan. Engkau pernah berkata, aku akan meninggalkan engkau. Hari ini bertobat. Hari ini minta ampun. Berapa banyak kata sia-sia yang kau keluarkan. Aku capek Tuhan. Kau gak adil. Aku sudah berbuat banyak. Ingat, Dia jauh berbuat banyak untuk kita, saudara. Hari ini bertobat. Kau lihat tangan yang kau angkat. Kau lihat tangan yang kau angkat. Di situ ada berkat Tuhan. Di situ ada janji Tuhan. Di situ ada kuasa Tuhan. Janji Tuhan bukan jauh di sana. Janji Tuhan ada di depanmu. Dan hari ini Dia rindu anakku yang kukasih. Berjalanlah, melangkahlah. Di depanmu ada meja yang terhidang. Ada berkat yang cukup. Bahkan hal yang belum pernah engkau minta sekalipun, aku sudah sediakan. Aku sudah sediakan. Melangkahlah terus dengan iman. Aku akan memberikan engkau kekuatan. Aku akan memberikan engkau kelegaan. Supaya engkau bisa menikmati apa yang aku sediakan, apa yang aku janjikan. Bukan nanti, tetapi hari ini. Hari ini ada di tanganmu, ada di hidupmu, ada di hidupmu.